الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا، تقبل يا الله صيامنا وقيامنا وتعبدنا في شهر رمضان، وبلغ مقاصدنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب المواعظ في الأحاديث القدسية الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بأدب كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, shaimin, shaimat, para pecinta-pecinta ilmu, pecinta syariat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi, diridhai, disayangi oleh Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ke pembahasan Al-Mau'idhatul Thalithah.
nasihat peringatan yang ketiga. Yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, dat yang maha luhur, dat yang maha tinggi siapa Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibna Adama iqna' tastaghni. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, wahai kita semua. Jadi kula panjenengan kita semua adalah anak cucu Adam. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, iqna. Iqna, qanaahlah engkau. Jadilah engkau orang yang qanaah. Qanaah ini apa? Menerima. Iqna, menerimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Tastaghni, maka engkau akan menjadi orang yang kaya. Jadi kuncinya orang yang kaya adalah qanaah. Bukan kekayaan itu diukur dengan harta yang melimpah. Kalau ada orang yang hartanya melimpah, ya, banyak hartanya. Kalau dikumpulkan misalnya emasnya segunung itu lebih, tetapi masih dia kurang terhadap apa yang diberikan oleh Allah, tidak menerima, tidak qanaah, berarti itu bukan orang yang kaya, orang yang miskin. Jadi kekayaan itu puncaknya, ukurannya adalah qanaah. Qanaah ini apa? Menerima apa yang Allah takdirkan, menerima Allah yang apa berikan. Yang Allah berikan, apa yang Allah berikan kepada kita, terima dengan baik, terima dengan tulus, karena memang itu adalah pemberian Allah. Kembali kepada yang di awal, kita ini adalah makhluk. Jadi kalau kula ben panjenengan nika makhluk, apapun yang diberikan oleh Khalik terima, kita ndak punya wewenang. Nyaba faidin Allah, bagi terima. Rizki apapun terima, karena orang yang menerima qanaah tastaghni, maka engkau akan kaya. Ini kadewuna Allah. Makanya gampang montro dadi orang yang kaya, jadilah orang yang qanaah. Tapi ini adalah butuh perjuangan. Wow, hengki. Ada satu kisah di dalam satu kitab, ada seorang syekh ya, yang beliau ini qanaah. Seorang qanaah. Beliau kekurangan, ini kekurangan. Kemudian sama istrinya ya, diminta, wahai suamiku, aku butuh ini sudah tidak ada sama sekali bahan persediaan makanan. Cek saya nggak makin beres, sobung beres sekali, gula sobung, nikah sobung, pese apa boleh, tak ada sekali. Semuanya tidak ada. Bagaimana kita tidak makan ini, anak-anak kita bagaimana tidak makan ini, wahai suamiku. Ya bismillah, ini sudah takdir, tapi saya akan berusaha. Lah nikah. Jadi ini berusaha tetap ya. Yang dimaksud qanaah bukan berarti bertumpu tangan. Tadak beres pas nengeneng, lah engki mun kibludin, tadak beres perak entar keadaan, ada nggak ke atas lah Allah Taala beres tadak pun lah geger bas. Lah, tapi pak lekor jam tak tedung Athena asampung ke Allah. Mun kula panjenengan tadak beres, ya entar kalau nalon mak geger ojen, saya geger ojen beni beres. Lah, kenapa? Karena Athena tedung terus. Apa jeng ke Allah Athena tedung tak sambung ke pangeran je. Lah nih. Apa jeng ke nikah? Apa boleh tedung ngah? Tambah hilang. Lah nih. Nah, bahasa romanti tak bisa. Lah, kalau kelas-kelas kita makom kasbi bukan makom tajrid. Mun makom tajrid ampun, wah sudah ikna'nya, qanaahnya di tempat sujud. Kalau kita qanaah bukan di tempat sujud, nyare gelubu. Qanaahnya cari ikhtiar. Tapi tetap qanaah kepada Allah narema. King pakun usaha. Lah ini usaha. Nah, ini ada seorang soleh. Kemudian diminta oleh istrinya, ini tidak ada, sudah bagaimana ini? Ya, ini sudah pemberian, tapi saya tetap berusaha. Humpun. Entar kasih tong, napa nyaman ke tempat tetangganya. Tong tempat itu jauh perjalanan.
Waalaikumsalam. Tuan, wahai saudaraku, adakah makanan Tuan? Saya tidak makan sama sekali, dengan istri saya ini butuh makanan. Apa kata si Tuan tadi? Tidak ada, saya juga butuh juga. Ini ada. Ada apa ini? Ada ikan sisa. Bucok bon. Ikan sisa, ikan yang basi, si bucok, cek sehingga maturana budu, ikan yang budu, cukok sebudu, sebucok nih kalau ini cerita nyata di dalam satu kitab disebutkan, ya. Nah, ini ada ikan cuma, tidak tekuk pon, bau pon, bau, namanya busuk pon, busuk pas nek tekuk pon ancor pon, tekuk ancor. Sudah, apa? Bagaimana kalau kamu mau silakan ambil, kalau tidak saya mau buang. Apa kata? Ya sudah. Agar saya pulang tidak dengan tangan yang hampa. Agar usaha saya tidak sia-sia, ikhtiar saya biar tidak apa-apa. Agar saya mampu memberikan kebahagiaan kepada istri saya, tidak apa-apa. Agar istri saya tak kecewa demikian meremah. Kecewa datang bini, kecewanya istri saya tatkala saya pulang dengan tangan kosong. 5 mas, mana makanannya? Tak ada. Beremah kecewanya seorang istri dan anak saya. Nikah suami yang bertanggung jawab. Singkat cerita, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, akhirnya apa? Akhirnya si laki-laki itu memilih, walaupun dengan terpaksa. Allah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ikannya, cukoknya ikannya diambil. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim diambil ikan yang basi gila. Si bucok gila, kalak diambil. Sudah pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, lani lagi, dak nyampe ke rumahnya, anika di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan nika ada tempat, kemudian dia punya inisiatif. Ini ikan mon ngak ria pakun bucok berem matang bini saya tak tahu wajak bucok. Nah, napa mon cak ring maturo ekri dibelah dibelah dua ekri ka ada. Mon orang ekri kan napa nyaman kalau ikan yang dibelah kan kan ekri kan kau tu ibelah perse ka ada. Nah, maksud tak luar mari tak patah bau, mari tak patah ingat apa namanya ikan yang basi. Teti binina mari senang tekaklah ikan basi dibelah. Nah, ketika dibelah tengahnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada yang namanya lu'lu' anika bahasa Arab, bahasa Maduranya ada, bahasa Indonesianya adalah permata atau mutiara. Lu'lu' mutiara. Jadi ada mutiara yang sangat berharga nang dalam cukok lah. Ikan yang basi, cukok. Kemudian apa? Dijual ribuan dinar. Dulu dinar, ini cerita masa lalu di kitab nih, kitab klasik. Nah, ulama salaf nih. Nah, kemudian apa? Dinar di dunia Arab nih, uangnya dinar. Kalau dikeruskan ke rupiah mungkin miliatan. Mutiara yang berharga, sangat berharga, permata yang sangat berharga di dalam ikan, dalam perut ikan. Loh. Kemudian dijual ribuan. Pulang, dengan senang hati. Kemudian diberikan kepada istrinya. Wahai istriku, ini uang. Dari mana? Wahai suamiku, kok banyak sekali. Ini usaha tidak nyampe sehari kok banyak. Iya, saya berangkat dari sini pasrah kepada Allah. Hidupku milikmu ya Allah. Hidupku, matiku, nyawaku, rizkimu semua engkau yang mengatur ya Allah. Aku dapat ikan apa? Ikan bucok, cukok bucok, ikan yang basi. Terus saya belah untuk ya paling tidak ngapusi mare beendria tetap ngakan tak temu cek bucok perse eka ada ben kok mare tak bau. Nah, terus
tatkala aku buka, maka di dalam ikan itu ada permata, ada mutiara. Pas aku jual, ini harganya. Cek saya ngamakin miliatan atau ratusan juta. Apa kata istri ini dek untukmu. Apa kata istrinya? Nikah istri sesolehah. Ya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, aku tidak mau menerima uang ini kecuali apa yang menjadi hakku. Berapa menjadi hakku? Jangan kau berikan kepadaku semuanya. Kalau hakku 2 juta, misalnya, berikan kepadaku. Nikah babini sesoleha. Tak ikut mak. Mau tepak kamangkin ada. Ya kalau engkau kepi je dia. Lah, ki senang. Tak sak-kasak je. Ki. Lah, anika wanita istri yang soleha. Berapa jatahku? Silakan. Minta ke selake. Ki. Mungkin kan je kalau agak kepi. Ki. Harta suami milik istri, harta istri milik istri. Wah, celaka tak pemilau je. Lah, kalau ini istri solehah, wah berapa? Beri jatah. Udah, ini jatahmu sekian. Banyak jatah. Ternyata orang itu kemudian dia menjadi orang yang kaya. Nah, ini cerita nyata. Kenapa? Berangkat dari qanaah, tetapi berusaha karena Allah. Akhirnya apa? Dia mendapatkan rezeki oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki orang sekona agak ini kejanjian Allah. Ya mun tak percaya susah. Tak percaya. Ikna nastastaghni. Ini kekuncinya. Mun terus teti orang soki qanaah. Nah, itu qanaah. Jadi mun kita qanaah tak soki jadi andik mobil ki troriak. Tak qanaah ki narema tak qanaah. Tak soki miskin berarti. Orang miskin kan terus apa? Terus nyari. Makanya orang kaya dia tidak bisa mencari, menerima. Itulah kekayaan yang nyata. Lah nikah. Maka menurut orang kaya makin belajar menjadi qanaah. Lah ini contohnya. Contohnya. Maka panjenengan mun ibri cukup bau, cek buang. Mi bola beda permatana. Lah. Maka mun beda apa qanaah agak pangeran, siapa tahu? Loh, mi beda permata dengan edelem, kan tak temu je. Lah, tak temu lah. Ini kisah nyata, bisa terjadi kepada kita. Bisa. Kita beri cukup bau bagi. Tidaklah 2 minggu beri kulkas bagi. Lah buat kini ke takdir kita. Takdir. Ontong kita beri cukup bau. Unta tak sekali. Lah. Ikhlas mun etarema ternyata cukup bau melahirkan kekayaan. Itu pemberian Allah dan ini bisa terjadi kepada siapapun saja. Banyak cerita-cerita ngak kenika, banyak cerita yang nyata. Kenika cerita-cerita yang sudah masyhur cerita kenika. Nah, ada lagi satu cerita di Kairo. Di Al-Azhar Kairo, Mesir ya, di Mesir. Ini ada seorang yang memiliki ilmu, dia qanaah dengan ilmu yang dia milikinya. Nah, apapun ya. Kemudian kiriman telat, yang mana kuliah ya, kiriman telat, santri, kiriman telat. Kemudian udah di tengah telat gak bisa tak ngakan. Qanaah tapi abang. Nerema ke Gusti Allah, nerema. Sudah di tengah jalan, perjalanan ke kampusnya. Nah, dengan nerema kan nikah. Ikude ben setan. Dia nerima sudah awalnya, qanaah awalnya. Ini sudah takdir saya. Ikude ben setan, ikude. Tapi punya ilmu dia, digoda dengan setan. Nah, mon nerema malolo lapar ben. Mon lapar can setan. Mon lapar mon loyo pas sakit. Kalau kamu sakit, kamu tidak akan bisa sekolah, tidak akan bisa mencari ilmu, tidak akan bisa membahagiakan orang tuamu di rumah. Loh, setan ni ka orang qanaah ki ikut. Napa boleh tak qanaah? Setan ni luar biasa. Kan bagus bujuk rayunya kan. Kalau kamu tetap qanaah seperti ini, kamu sakit. Ketika kamu sakit, kamu tidak belajar. Ketika kamu tidak belajar, kamu tidak lulus, mengecewakan orang tuamu yang ada di rumahnya. Akhirnya mikir, bener kia, engkau mon ngari ya, kau tu nyare. Lah, tapi baru macaran, ya jalan bakun. Pas
ada rumah, tak niat nih katan, karena gelak godaan, ada rumah besar, kaya, rumah besar, masuk, nah, masuk rencana mau minta sesuatu kepada yang punya, tak ada orang, Assalamualaikum, tak ada orang, pas berdemeja makan, loh, do mau rengar yang kok mau nggak rengar, setan mulai masuk kan, setan mulai masuk, tenang, buka mas. Kemudian beja makan itu dibuka ada makanan. Nah, makannya apa? Makanannya yang kika dito terong berak. Makanannya berak terong. Nah, berak terong gini kah? Ampun ki. Kemudian mau, nah, karena apon seterong gini kah? Karena apon seterong gini kah pon? Nika barokana ilmu ki dan konaa tadi, niatan konaa. Kana, berak terong malolo berak. Terong bagi orang Arab itu masakan istimewa. Kimon candring situ benda lah benarim pian. Ya berak terong Ustaz, bejeng lah benaring akan terong ada lambena. Ya tak istimewa. Mon di Arab makanan daging, makanan mon kambing di Arab tak istimewa kan. Karena benare. Mon terong istimewa karena tak ada sekali. Jarang sing akan terong. Ini kamu udah terong. Ngagek terong ya, mau diambil ya. Mau diambil, mau dimakan, ini kayak tekuk pun saya terong ke nikah. Tekuk ngeter mas, tanang. Ya Allah, ngeter tanang. Ya Allah, tuh sama maksiat, mak ngico. Anggora, sabek langsung, sabek tak tetip buru. Ya, laki-laki itu buru. Ini kebarokana ilmu. Mun seken ilmu nah tak ikakan walaupun terong. Tekak terong, mun masuk bakun haram. Tekak capi, mun menedikin bakun haram. Tekak setong. Loh, sudah gemetar. Keluar mas, keluar, ampun, tak tinggi cok tan, beli boleh, beli, karena ada orang ontong kita selamat karena berangkat dari kona tadi. Singkat cerita, ini kan menarik pelajaran bagi kita. Nah, ampun, sudah, kemudian pulang, tidak lama kemudian keesokan harinya ada orang yang cari dirinya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, namanya kulelopa pon. Nama laki-laki itu lupa saya, ada kalau tidak salah ada Khalilnya di belakang, lupa saya. Nah, namanya. Nah, kemudian cari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ecorni, siapa? Aduh, Arya mak tang rektor, profesor. Saya ngamakin nih kan ulama, Profesor Al Azhar itu kiai kalau di sini. Profesor nih kan nggak sabu dihargai pada kanjo ulama pun kiai pun. Profesor Al Azhar. Aduh, ini kok Profesor Al Azhar, kok rektor saya. Aduh, sengak engkok lah tercium lah. Sare lah. Dikira mencuri. Sengak bodoh CCTV-nya keluar. Ampun, singkat cerita. Dan Assalamualaikum. Betul, kamu namanya ini mahasiswa Al Azhar. Iya, betul sendiri. Jenengan rektor. Iya. Mohon maaf Pak, ada apa Pak? Sini dulu, saya izinkan masuk. Gini, saya istikharah. Ada teman saya punya anak perempuan. Dia minta ke saya, minta tolong untuk dijodohkan. Saya istikharah kepada Allah, kemudian jatuh kepada nama kamu ini. Saya cari ini di sekeliling ini, tempatnya di sini, namanya ini kok ternyata benar kamu namanya ini. Ya mana? Coba saya ngamakin KTP-nya dilihat, kartu mahasiswanya dilihat. Oh ya, benar, tak kok congoco. Nah, benar. Saya ini istikharah oleh Allah petunjuknya suruh nyari laki-laki ini. Terus Pak, ya mau saya nikahkan dengan siapa? Dengan putri teman saya. Gimana? Ya siap Pak. Kapan Pak? Ya sekarang juga. Kok sekarang juga? Saya mau telepon dulu. Telepon orang tua. Tidak usah, sudah pasrah kepada saya. Orang laki kan tak perlu izin dan kalau perempuan perlu izin karena wali. Orang laki tak perlu. Nah, saya pasrah sudah Pak. Ya pasrah. Ya sudah pasrah. Iyalah Arya profesor tak kira bersaromben. Mileng kok tak kira bersaromben lah. Sudah. Bismillah. Jalan. Ayo Pak jalan. Jalan di satu kampung mas, masuk satu kampung tak kerjut. Ya Allah, Arya mak kampung gelak engkau sengala terong ya. Lah, hatinya sudah tuk. Saya nggak engkau icokocor ya. Arya epang kepang kok saya nggak. Arya mak tepak kasih ngala terong. Akhirnya
Betul. Mana Pak? Oh, ayo dah ikut. Akhirnya itu rumahnya. Rumah si Rajo. Ayo Allah, yatin. Bener jadi akila engkau saya masuk, saya ngalah terong tak teti. Mungkin ada CCTV-nya takut pun. Mau kembali, Pak, tak jadi. Apanya tak jadi? Ayo saya sudah ini telepon ke teman saya. Akhirnya jadi bismillah lah pasrah ke Gusti Allah. Tapi cengkok tak ngakan nongku, tak ngicok ongku, tak teti. Jadi akhirnya apa? Sudah nikah. Dinikahkan. Yang menikahkan itu langsung orang tua walinya. Akhirnya setelah menikah, sebelum menikah janji. Ibunya bilang, saya Pak Profesor dan wahai calon menantuku, saya punya nadar. Nadar dengan benih niat, mon nadar tetiwa wajib. Melana pancenengan mon anadar kotu wajib. Wajib kenika nadar. Puasa nadar bukan jadi sunnah tapi jadi wajib. Misalnya engkau mon parengi oleh rezeki sekian, padi parengi bagus, engkau another puasa asa minggu, puasa. Benih sunnah kan wajib. Nader ni ke puasa wajib. Nah, pon kata calon mertua perempuannya, saya punya nadar kalau anak saya menikah. Menikah dengan siapapun saja, saya berjanji akan saya masakkan golenya terong. Golen terong, benih golen kambing, golena terong. Orang soki nih karena terong istimewa. Golenya terong, golenya terong. No, akhirnya ampun nikah. Setelah nikah, masaki ongku pas beri golena terong. Jangan saya laki ya Allah, barokana terong tak teti lah. Arya oleh terong ongkuan sehalal ben oleh bini boleh sehalal. Ria barokana terong saya tak teti eka lah nikah barokana kona'ah le oleh bini boleh. Ternyata binina dina terong saya kelak saya ekala diin binina. Ternyata terong tak ekakan. Ya Allah, anika coba mon Allah majalin. Pas nikah ternyata apa? Ternyata istrinya adalah anak dari pengusaha minyak terkaya dan laki-laki itu menjadi pengusaha dan ini ternyata menjadi anak perempuan satu-satunya. Berarti kini kemantau satu-satunya. Teti saudagar kaya raya. Loh, nikah mon kona'ah. Mangkan pian teka andik terong kakan terong kenika mi pola dekian bede perantara lain le cak ngok-ngokan dekian wong terong malolo beri terong ben binina pas tanda terong malolo beri terong sadia terong le kakan cung bede na terong le deki beri kok embik malolo kwa lalu kok embik lah beri kok embik ba mata na mau tepak lah pokok lah kakan bede na kakan tak ada apa pun tak ada kakan ki pun tak ada ya bismillah apapun yang terjadi ada nengi benggon nyare dak temor ki nemu nengi temor kada beda bazar banyak ki lah insyaallah nemu kor nyambi bese mana kan saya dari bese tak oleh soro moleh lah ini artinya apa orang yang kaya orang yang qanaah yang menerima makanya ayo jadilah orang yang qanaah karena dengan qanaah pasti kita kaya karena kaya intinya menerima apa yang diberikan oleh Allah. Makanya kata Nabi al-ghina ghina nafs. Gina yang sebenarnya, kaya yang sebenarnya adalah kayanya hati. Senarema paparenga Gusti Allah. Takau banyak tuhnya namun korang malolo berarti masih miskin dinoreng tampol ini ya miskin tak soki jadi teka tak ndik napa mon narema Allah alhamdulillah nyanyi alhamdulillah etarema kakapi insyaallah barokah ini resep untuk orang sekaya qanaah tapi tidak mudah menjadi orang yang qanaah belajar bersenaat ini kak dalam ilmu tasawuf qanaah ini kak pangkat setengki ini kak makanya qanaah apapun diterima insyaallah jangan saya gelak cukup bau teti mutiara teti sokina orang gelak terong si awallah akan menjadi haram ternyata tidak diambil qanaah pasrah ke Gusti Allah takok ka bareng si haram ternyata menjadi
challenge fokus oleh bini dan oleh kekayaan yang sebenarnya. Nah, ini dua cerita tadi menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang qanaah pasti dia akan mendapat rizki yang sejati, rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang qanaah, yang Allah terus berikan rizki kepada kita, rizki kebaikan, rizki iman, dan rizki-rizki kebaikan yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari maksiat, dari kejahatan, dari haram, dari subhat. Moga-moga selamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita semuanya mudah-mudahan menjadi catatan berharga kalau kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.